Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Naingnazain, NIM 2024-10-11-11-25 dari kelas Data Mining C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada praktikum 7 Data Mining, yaitu materi Naive Bayes Classification. Untuk tugasnya, lakukan dan jelaskan klasifikasi Naive Bayes pada dataset Hadoop.csv dengan ketentuan dan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, data preprocessing, kemudian modeling, dan yang ketiga perhitungan manual. Pada data preprocessing, pertama, import seluruh library yang akan digunakan, yaitu Pandas, Matplotlib, PyPy, Seaborn, NumPy, kemudian preprocessing dari Escalern, Scala dari Escalern preprocessing. Lanjut nomor 1, load dataset Hadoop.csv dan buang fitur yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Untuk membuka dataset, menggunakan pd.read.csv, kemudian akan ditampilkan data pada variabel df, yaitu sebanyak 48.842 baris dan 15 kolom. Lanjut, untuk menghapus fitur yang tidak dibutuhkan, yaitu fitur final wait. Fitur final wait ini merupakan jumlah data yang memiliki kemiripan pada satu baris, hingga kolom final wait bisa dihapus. Setelah itu dicetak untuk data frame head-nya, diketahui kolom final wait sudah dihapus. Lanjut, nomor 2, batasi dataset hanya pada data yang memiliki umur 25-40 tahun. df sama dengan df8, lebih dari sama dengan 25, dan df8 kurang dari sama dengan 40. Sehingga kemudian data frame ditampilkan, diketahui sekarang data berada di rentang umur 25 sampai 40 tahun. Berjumlah 20.199 baris dan 14 kolom. Lanjut nomor 3, cek tipe data pada masing-masing fitur dan encoding bila diperlukan. Untuk mengeceknya menggunakan df.info hingga diketahui tipe data pada masing-masing fitur. Terdapat integer berjumlah 5 dan objek berjumlah 9. Sebelum di-encoding, diketahui ternyata ada data yang tidak terdefinisi, yaitu tanda tanya. Untuk mengeceknya bisa menggunakan df.workplace, df kolomnya sama kolom work class .value count. Di sini kolom yang terdapat data yang tidak terdefinisi, yaitu kolom work class, occupation, dan native country. Ditampilkan pada kolom work class terdapat data yang tidak terdefinisi, yaitu tanda tanya sejumlah 574. Kemudian pada kolom occupation tanda tanya sebanyak 575, dan data pada kolom native country yang tidak terdefinisi sebanyak 401. Kemudian mereplace data yang tidak terdefinisi dengan other, karena data yang berisi tanda tanya merupakan data kategorikal atau data kategori, maka bisa diisi dengan other. Dengan fungsi df.replace, tanda tanya akan diganti dengan other. Kemudian jika ditampilkan, maka di sini yang sebelumnya tanda tanya diganti menjadi other. Lanjut, encoding data menggunakan yang pertama itu membuat variabel data berisi data frame dari data df, kolomnya dari X sampai dengan income. Kemudian label sama dengan preprocessing.label encoder. Yang di encoding itu
hanya data yang memiliki tipe data objek. Maka, jika ditampilkan, tipe data yang sebelumnya kategori, semuanya menjadi numerik. Lanjut, cek data null dan data duplikat. Cek data null dengan data.isNull. Ketahui jumlah data nullnya 0 atau tidak ada data null. Untuk data duplikat, menggunakan fungsi data.duplicated. Untuk jumlah data duplikat terdapat 2664 data. Kemudian lanjut nomor 5, handling misvalue dan handling duplicate data jika diperlukan. Karena handling misvalue sudah dilakukan saat mengisi tanda tanya dengan other, maka yang sekarang itu menghapus baris duplicate dengan cara data.drop duplicate. Setelah data duplicate dihapus, sekarang datanya sebanyak 17.535 kolom baris. Kemudian nomor 6, cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing fitur. Untuk mempersingkat waktu, di sini ditampilkan fitur yang memiliki outlier, yaitu fitur educational 6 dan fitur hours per week. Terdapat outlier di kolom educational 6 bagian kuartil 1. Untuk kolom hours per week ada outlier di kuartil 1 dan kuartil 3. Lanjut, nomor 7, handling outlier jika dibutuhkan. Yang pertama, handling outlier pada kolom hours per week. Outlier yang ada pada Q3. Rumusnya yaitu menggunakan IGR sama dengan Q3 min Q1. Untuk menghandling outlier pada Q3, rumusnya data hours per week .max data hours per week lebih dari Q3 plus nilai 1,5 kali IGR. Lanjut, handling outlier pada kolom hours per week bagian kuartil 1, rumusnya tetap sama, Q3 min Q1, tapi di sini sekarang tandanya menjadi kurang dari Q1 min 1,5 kali IGR. Lanjut, handling outlier pada kolom educational 6 bagian kuartil 1. Rumusnya tetap sama, tandanya di sini kurang dari nilai Q1 dikurangi 1,5 kali IGR. Lanjut, untuk mengecek apakah outlier sudah hilang, maka akan dicetak kembali. Diketahui outlier sudah hilang. Lanjut, untuk nomor 8, normalisasi data menggunakan normalisasi min-max. Untuk variabel scalar, min-max scalar. Kemudian, scalar.fit, data pada kolom age. Kemudian, data age sama dengan scalar transform data age. Dari kolom age sampai dengan kolom income. Kemudian, datanya dicetak head-nya. Sehingga diketahui sekarang data sudah dinormalisasi. Lanjut, untuk modeling, buat variabel data 3 sama dengan data 2 drop income basis kolom. Kemudian data income ini sebagai target. Lanjut, untuk test size 20%. Yang pertama, mengimport escalon model selection import trend test rate. Kemudian datanya akan dibagi menjadi extreme, X-test, Y-trend, Y-test. Kemudian TSS-nya 0,2, random state-nya 100. Kemudian menggunakan model yaitu Gaussian naive Bayes. Model fit X-trend, Y-trend, model score X-test, Y-test. Untuk test size 20%, nilai akurasinya itu 0,80. Lanjut, test size 25%, mengganti test size-nya menjadi 0,25. Untuk test size 25%,
nilai akurasinya itu 0,80. Dan untuk test size 30%, mengganti test size menjadi 0,3, nilai akurasinya itu 0,80. Untuk selanjutnya yaitu melakukan perhitungan manual. Lakukan modeling secara manual, boleh menghitung di kertas, Excel, spreadsheet, namun tidak diperbolehkan menggunakan coding. Klasifikasi menggunakan naive Bayes berdasarkan dataset dummy, judul naive Bayes, dataset .excel. Berikut ini merupakan dataset jodoh naive Bayes. Lanjut, untuk kolom kecerdasan diinisiasi dengan C1, non-harta C2, perilaku C3, dan kesetiaan C4. Lanjut, untuk menghitung nilai probabilitas tiap kelasnya. Untuk nilai probabilitas kelas keselamar yaitu 0,5. Dihitung menggunakan rumus CONIF, rank F2 sampai F21, kriterianya gas lamar, dibagi count A, rank F2 per F21. Sehingga diketahui untuk nilai probabilitas kelas gas lamar 0,5 dan nilai probabilitas kelas hampir dulu yaitu 0,5. Ini merupakan nilai dari penjumlahan dari nilai probabilitas kelas gas lamar dan kelas hampir dulu yaitu 1 atau 100%. Lanjut menghitung probabilitas pada kolom kolom C1, yaitu juga menggunakan rumus untuk variabel interval diketahui nilainya 0,9 menggunakan rumus CONIF, ranknya B2 sampai B21, kemudian kriteria yang pertama yaitu K2 atau interval, kemudian ranknya yaitu F2 dibagi ranknya yaitu F2 sampai dengan F21, kriteria yang kedua yaitu L1 atau gas lamar dibagi CONIF, rank F2 sampai F21, kriterianya L1 yaitu gas lamar, sehingga diketahui nilainya yaitu 0,9. Sama untuk variabel B adjasi juga dihitung menggunakan rumus. Untuk kelas dipikir dulu, variabel interval juga dihitung menggunakan rumus. Lanjut untuk kolom nilai probabilitas kolom C2 yaitu agak tajir, ketahui nilainya 0,1, dihitung menggunakan rumus CONIF, ranknya yaitu sekarang C2 sampai C21. Kriteria yang pertama yaitu K6 atau agak tajir. Rank yang kedua yaitu F2 sampai F21. Kemudian kriteria yang kedua yaitu L5 atau gas lamar. Dibagi CONIF, rank F2 sampai F21, kriterianya yaitu L5 atau gas lamar. Sama seperti untuk variabel B adjasi, nilainya juga dihitung menggunakan rumus. Lanjut untuk kolom kolom nilai probabilitas kolom C3 untuk variabel baik juga dihitung menggunakan rumus CONIF. Ranknya sekarang yaitu menggunakan D3. Kemudian kriterianya yaitu K11 atau baik. Begitu juga untuk nilai probabilitas yang dipikir dulu untuk baiknya juga dihitung menggunakan rumus. Lanjut untuk nilai probabilitas kolom C4 variabel jempol nilainya 0,7 juga dihitung menggunakan rumus yaitu CONIF, rank E2 sampai E21, kriterianya K16,
K16 ini jempol, kemudian ringnya F2 sampai F21, kriteria yang kedua L15, dibagi count if, ring F2 sampai F21, kriterianya L15 atau keselamar. Ya, untuk variabel B adjacent juga dihitung menggunakan rumus. Jika dijumlahkan semua nilai probabilitasnya 0,9 tambah 0,1, probabilitasnya 1. Lanjut untuk probabilitas yang pikir dulu di kolom C1 juga bernilai 1, 0,1 tambah 0,9, 1. Dengan 1. Kemudian di sini pada kolom C2 nilai probabilitasnya jika dijumlahkan juga berjumlah 1. Lanjut untuk pertanyaannya. Yang pertama yaitu untuk mempersingkat kata-katanya, keselamar menjadi A dan pikir dulu menjadi B. Ya, pertanyaan yang pertama, bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data Interpol, tajir, baik, jempol? Untuk nilai A, rumusnya yaitu P kolom probabilitas C1, keselamar bernilai Interpol, kemudian dikali dengan probabilitas kolom C2, keselamar bernilai tajir, dikali nilai probabilitas kolom C3, keselamar bernilai baik, dikali probabilitas kolom C4, keselamar bernilai jempol, dikali dengan nilai probabilitas kelas A atau kelas keselamar. Kemudian untuk nilainya diambil menggunakan fungsi yaitu nama datasetnya dataset 2, nama kolomnya L2. Sama seperti nilai ini juga diambil menggunakan rumus seperti ini. Kemudian datanya dari B7 sampai dengan F7 akan dikalikan menggunakan rumus produk ring B7 sampai F7. Kemudian untuk B, nilai pikir dulu, nilainya juga dikali dari kolom C1, pikir dulu, yang bernilai Interpol, kemudian kolom C2, pikir dulu bernilai tajir, kolom C3, pikir dulu baik, kemudian dikali kolom C4, pikir dulu jempol, dikali nilai probabilitas kelas pikir dulu, yaitu 0,5. Untuk perhitungannya juga menggunakan produk ring B11 sampai F11. Kemudian nilai probabilitas dapat dihitung dengan melakukan normalisasi terhadap likelihood tersebut sehingga jumlah nilai yang diperoleh yaitu 1. Nilai probabilitas A atau probabilitas keselamar yaitu rumusnya A dibagi nilai A plus B sehingga didapatkan nilai yaitu 0,99. Nilai ini juga didapatkan menggunakan rumus atau formula seperti ini. Kemudian untuk probabilitas B, rumusnya yaitu nilai B dibagi nilai A plus B, sehingga didapatkan untuk probabilitas B atau pikir dulu yaitu 0,07561. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, klasifikasinya yaitu gas lamar. Karena nilai dari probabilitas A atau gas lamar lebih besar dari nilai probabilitas kelas B atau pikir dulu. Untuk probabilitas ini, jika dijumlahkan, probabilitas A dan B bernilai 1. Lanjut, untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data B aja, C, B aja C, B aja C, B aja C. Rumusnya tetap sama seperti yang di atas,
hanya bedanya yaitu nilainya, yaitu BAJSI, 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 BAJSI. Sehingga diketahui untuk A bernilai 0,0018. Untuk B diketahui nilainya 0,0378. Kemudian nilai probabilitas untuk pertanyaan yang kedua, probabilitas A atau gas lamar sama dengan 0,045. Untuk probabilitas kelas B yaitu pikir dulu sama dengan 0,9545, sehingga pada pertanyaan nomor 2 klasifikasinya itu pikir dulu karena nilai pikir dulu lebih tinggi. Untuk nomor 3 diketahui pertanyaannya bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data BAJSI agak tajir, toksik, BAJSI. Untuk nilai A-nya atau gas lamar yaitu 0,0003. Untuk nilai pikir dulunya yaitu 0,063. Kemudian untuk nilai probabilitasnya kelas A atau gas lamar yaitu 0,004. Nah, untuk pikir dulu nilainya 0,99. Sehingga untuk pertanyaan nomor 3 klasifikasinya yaitu pikir dulu karena nilai probabilitas pikir dulu lebih besar dari nilai probabilitas gas lamar. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang sulit dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.